Iya, teknologi jaringan 5G sudah kian di depan mata ya. Pemerintah melalui Kominfo sudah menunjuk dua operator seluler sebagai pemenang lelang 2,3 GHz untuk jaringan 5G yang disebut-sebut memiliki kecepatan hingga 100 kali lipat ya dari kecepatan internet saat ini. Nah, siapa saja operator yang menjadi pemenang dalam lelang ini dan seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam juara lelang jaringan 5G. Ya, jadi PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel dan PT Smartfren ataupun juga Smart Telecom ini keluar sebagai pemenang dalam seleksi lelang frekuensi 2,3 GHz atau jaringan 5G yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Informatika atau Kominfo ya. Jadi mengutip situs resmi dari Kominfo, harga lelang yang dimenangkan oleh Telkomsel ini rupanya mencapai 176,9 miliar rupiah per bloknya ya, di mana Telkomsel sendiri mendapatkan dua blok yakni blok A dan juga blok C. Sementara untuk PT Smart Telecom ataupun juga Smartfren ini diketahui berhasil mendapatkan harga lelang ini sebesar 176,5 miliar rupiah, di mana PT Smartfren Telecom ataupun juga Smartfren ini adalah mendapatkan blok B ya, satu blok. Nah, sementara meski demikian untuk keputusan ini di mana Telkomsel dan juga Smartfren ini baru akan dinyatakan sebagai pemenang seleksi jika surat keputusan dari penetapan pemenang seleksi ini diterbitkan oleh Kominfo ya. Nah, kemenangan keduanya ini rupanya spontan mengalahkan Excel Axiata yang juga sebetulnya berpartisipasi nih hingga tahap penyerahan dokumen dan juga lelang harga. Adapun sebetulnya ada 5 peserta yang mendaftarkan diri dalam lelang yang digelar ulang begitu oleh Kominfo pada 17 Maret 2021, yaitu adalah Telkomsel, ada Smartfren, ada Indosat Ooredoo, ada Tri, ada Excel Axiata ya. Namun rupanya hanya 3 saja yang menyerahkan dokumen hingga permohonan seleksi lelang untuk memperebutkan 3 blok kosong di frekuensi 2,3 GHz di 2360 tepatnya hingga 2390 MHz dengan lebar masing-masing pitanya adalah 10 MHz. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi Kominfo sendiri ini mengklaim ya bahwa seleksi pengguna pita frekuensi untuk radio 2,3 GHz ini sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler, kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima atau yang kita kenal adalah 5G ya. Jadi Indonesia sendiri sebetulnya sudah tertinggal jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Thailand, Filipina yang sudah memulai menawarkan jaringan internet 5G kepada warganya. Nah, jadi sebagai informasi, 5G sendiri ini merupakan generasi terbaru jaringan internet dengan kecepatan unduh hingga 100 kali lebih cepat jika kita bandingkan dengan kecepatan internet yang tersedia saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini 4G sendiri menawarkan dari 100 hingga 300 megabyte per second-nya untuk rentang kecepatannya, sementara dari 5G sendiri ini disebut-sebut mencapai 10 hingga 30 gigabyte per second-nya ataupun juga per detiknya. Nah, sehingga dengan kecepatan ini, layanan ini tentu bisa menyokong beragam teknologi yang pastinya lebih canggih lagi ya, seperti mobil otonom ataupun juga self-driving car dan juga beragam teknologi di masa depan. Nah, Kominfo sendiri ini sudah menyiapkan rencana kehadiran 5G di Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 ya tentang rencana strategis atau Renstra Kominfo di tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, di sini ada typo 2024 ya. Nah, sementara untuk aturan ini sendiri sebetulnya sudah dirilis pada 25 Februari lalu. Kemudian dalam aturan ini sebetulnya disebutkan bahwa jaringan 5G tahap awal ini akan tersedia di 6 provinsi di Pulau Jawa terlebih dahulu, yaitu adalah Bandung, Jakarta, Banten, Surabaya, dan juga Semarang. Nah, kenapa wilayah ini yang dipilih? Karena memang melihat potensi pasar maupun juga dukungan infrastruktur yang lebih visible begitu ya dibanding daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya implementasi dari 5G sendiri akan dilakukan di 5 destinasi wisata, yaitu adalah Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, dan juga sisanya adalah ibu kota negara baru, serta nanti akan ada satu kawasan industri manufaktur yang akan menjadi kawasan yang untuk implementasi dari 5G sendiri. Nah, kita lihat, jadi sebetulnya seleksi frekuensi untuk 2,3 GHz untuk jaringan 5G ini sebetulnya sudah pernah
dilakukan di tahun 2020 lalu. Nah, saat itu sebetulnya sudah ada 3 operator seluler yang keluar sebagai pemenang, yakni Telkomsel, ada Hutchison 3 Indonesia, ada juga Smartfren ya. Di mana sebetulnya penawaran lelang untuk ketiga perusahaan ini adalah masing-masing sebesar 144,87 miliar rupiah. Namun rupanya pada Januari awal tahun ini adalah tepatnya di 2021 ini lelang dinyatakan berhenti begitu ataupun juga dihentikan oleh Kominfo. Nah, Kominfo sendiri beralasan lelang ini dihentikan karena ada unsur kehati-hatian dan juga kecermatan ya. Jadi Menkominfo Johnny G. Plate ini juga mengatakan pelelangan ulang ini demi akuntabilitas transparansi pelelangan itu sendiri begitu ya, sehingga ini juga menjadi pertanyaan di satu sisi karena mengingat salah satu operator yang menang adalah Hutchison 3 Indonesia yang kita ketahui juga merupakan induknya ini adalah perusahaan asing begitu. Dan meski demikian rupanya dari pihak Tri sendiri ini sudah memutuskan ya bahwa memang tidak akan mengikuti lelang ini hingga tahap akhir. Jadi Wakil Presiden Direktur Tri Indonesia M. Dhani Buldansyah mengatakan untuk kali ini menyatakan bahwa tidak akan ikut lelang lagi. Ini dipikirkan secara matang oleh perusahaan. Jadi menurutnya adalah jika nantinya mengikuti lelang dan akhirnya dinyatakan menang, maka pita frekuensi ini berpotensi menjadi pisau bermata dua untuk Tri ya. Karena di satu sisi Tri memang membutuhkan tambahan spektrum, tapi di sisi lain jika tidak dimanfaatkan secara optimal, maka akan menjadi beban operasional bagi Tri ya, sehingga akhirnya Tri pun lebih fokus untuk memaksimalkan layanan optimalisasi frekuensi baik yang telah dimiliki maupun yang tengah dikerjakan begitu ya hingga saat ini. Nah, kita lihat bagaimana dengan profil dari operator pemenang lelang ini sendiri ya. Jadi Telkomsel sendiri kita ketahui merupakan entitas anak dari Telkom pada segmen bisnis ponsel ataupun juga telepon genggam begitu ya, mobile. Sehingga pada 2020 lalu setidaknya ada lebih dari 170 juta pelanggan Telkomsel di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui ini memang merupakan salah satu pemain raksasa di Indonesia atau paling besar begitu di Indonesia. Di mana sebetulnya untuk pengguna dari mobile data sendiri ini meningkat 4,6% secara year on year di tahun 2020 lalu mencapai 117,3 juta pengguna mobile data. Dan tentu hal ini mendorong kinerja yang ciamik baik untuk konsumsi layanan maupun juga untuk pertumbuhan bisnis digital dari Telkomsel. Maka sekali lagi memang tidak heran ya operator ini terpilih sebagai pemenang lelang karena memang merupakan leading company di bidangnya baik dari jumlah pengguna maupun juga infrastruktur yang dimiliki oleh Telkomsel. Nah, sementara Smartfren sendiri mengklaim telah memiliki 30 juta pelanggan per Desember 2020 ya, dan ini adalah jumlahnya bertambah 6,5 juta pelanggan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, dan ditargetkan di tahun 2021 ini akan menjadi 40 juta pelanggan. Nah, kita akan lihat ya seperti apa nanti ke depannya untuk proses dari pembangunan jaringan 5G di Indonesia sendiri.